Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali saya hadirkan permainan dari legenda tempo dahulu. Kali ini permainan Robert James Fischer kawan, atau yang lebih dikenal dengan Bobby Fischer. Salah satu pecatur terkuat yang pernah ada, asal Amerika Serikat. Tapi sayangnya di akhir hayat dia tinggal di Islandia kawan. Karena dia diburu oleh negaranya, karena dia melanggar perintah dari negaranya saat itu Amerika Serikat, melarang Bobby Fischer untuk bermain di Yugoslavia menghadapi Boris Spassky. Tapi karena tahun 1992 waktu itu Bobby Fischer sudah kehabisan uang, dalam tanda kutip dia sudah miskin kawan, dia tergiur dengan hadiah untuk rematch melawan Boris Spassky saat itu, dan akhirnya Bobby Fischer juga memenangkan permainan. Dia mendapatkan hadiah yang lumayan besar kawan, tapi selepas itu dia menjadi buruan negaranya. Dia pindah-pindah negara, akhirnya berlabuh di Islandia kawan. Itu merupakan salah satu kontroversi yang pernah dia buat. Adapun juga di tahun 1975 dia juga tidak mau melawan penantangnya kawan dalam perebutan gelar juara dunia tahun 1975 itu menghadapi Anatoly Karpov seharusnya. Karena syarat-syarat yang diajukan Bobby Fischer saat itu tidak dipenuhi oleh FIDE dan Bobby Fischer mogok tidak mau main kawan, akhirnya gelar juara dunia diberikan kepada Anatoly Karpov tahun 1975. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Mungkin ada yang kurang dari cerita admin, silakan kalian koreksi, kalian ketik di kolom komentar kawan. Oke, untuk permainan dari Robert James Fischer ini saya ambil 2 game kawan. Pertama di tahun 1962 di kejuaraan Olimpiad menghadapi master catur atau juara catur asal Mongolia, Sarab Burezab. Dan satu lagi nanti di permainan atau turnamen Blitz di Yugoslavia kawan tahun 1970. Oke, di game pertama ini kawan, Bobby Fischer pegang putih mengawali dengan pembukaan pion E4, merupakan pembukaan yang paling disukai ketimbang pion D4 kawan, dibalas oleh Sarab Burezab dengan permainan Sicilia, dan kita temui permainan Sicilia Dragon kawan, pion D4, pion C pukul pion D4, kuda ambil balik pion D4, kuda F6, kuda C3, pion G6, Sicilia Dragon. Pilihan utamanya kawan di sini adalah gajah gelap E3 disusul menteri D2 nanti di posisi baterai diagonal gelap kawan, ataupun pilihan nomor 2-nya gajah terang ini ke petak E2. Dan kalian bisa juga melanjutkan dengan pion G3, bisa kalian pilih. Itu merupakan 3 pilihan utama untuk menghadapi Sicilia Dragon. Fischer memilih variasi utama kawan, gajah gelap E3 dan gajah G7. Di sini pion F3. Ini adalah variasi Yugoslav kawan, untuk mempersiapkan serangan badai pion sayap raja. Menteri bergerak ke D2 rokade panjang, dan kalian siap-siap untuk mendorong pion sayap raja kalian. Dilanjut oleh hitam dengan kuda C6. Di sini menteri D2, rokade oleh hitam kawan, dan di sini gajah C4. Selanjutnya kuda D7, bukan variasi utama kawan, langkah yang tidak disukai oleh engine. Variasi utamanya saya akan sedikit tunjukkan dan akan sedikit saya perpanjang kawan, yaitu gajah D7, rokade panjang, benteng C8. Di sini gajah bisa kalian tarik mundur ke petak B3 ataupun juga mundur ke petak E2 kawan. Tapi yang paling banyak adalah gajah mundur langsung ke petak B3. Dan kuda E5 merupakan pilihan utama bagi hitam di posisi ini kawan, untuk membuka akses bentengnya di lajur C semi terbuka ini. Dan raja bergerak ke petak B1. Sampai di sini langkah-langkah utama semua kawan. Di posisi seperti ini, setelah gajah C4, tidak perlu melangkah kuda D7. Tapi kuda D7 pilihan oleh hitam, Bobby Fischer rokade panjang, kuda B6, dan di sini ada pilihan kalian tarik mundur ke B3 atau gajah mundur ke petak E2. Bobby Fischer memilih gajah B3. Kuda A5 tetap serang gajah terang. Bobby Fischer tidak peduli, melangkah menteri ke D3. Tidak terburu-buru juga melakukan pertukaran kawan, mengembangkan gajah terangnya ke petak D7 terlebih dahulu. Sekarang kawan, setelah tidak ada keberadaan kuda di petak F6, dengan leluasa Bobby Fischer mendorong pion H-nya kawan. Tidak dihadang dengan pion H5, kemungkinan ada pion G4 kawan, dan satu lajur nanti bisa terbuka, memilih dengan benteng C8. Pion H5, kuda B ke C4, lanjut hitam dan mencoba sikat gajah gelap.
tapi terlebih dahulu oleh Bobby Fischer. Pion H pukul pion G6, diambil balik oleh pion H. Pilihan terbaik adalah memukul balik dengan pion F kawan. Mungkin gajah G5, nanti kalian bisa mengangkat benteng untuk mempertahankan posisi gajah di peta G7 ini. Tapi di sini memilih ambil balik dengan pion H, dan sekarang gajah H6. Lanjut Bobby Fischer langsung menantang pertukaran gajah gelap. Kalau tidak didahului oleh hitam, nanti didahului oleh putih. Pion F siap dimainkan, menteri bergeser ke lajur H. Tapi yang paling kuat tadi ke petak G5 versi engine komputer kawan. Hitam melanjutkan dengan langkah pion E6, langkah kesalahan, langkah blunder. Terus apa langkah terbaiknya di posisi ini kawan? Pion langsung didorong 2 petak kawan. Ini merupakan pilihan terbaik. Setelah gajah pukul gajah, diambil balik oleh raja. Di sini gajah mungkin sikat kuda yang ada di peta J4, diambil balik oleh kuda. Kuda putih bisa mundur ke peta E2 kawan. Permainan masih cukup berimbang di posisi ini. Mungkin di sini menteri akan keluar ke peta A5 ataupun bermain dengan pion B5 langsung, bisa dimainkan atau dilanjutkan oleh hitam. Kembali lagi ke langkah aslinya. Setelah gajah ke H6, hitam membalas dengan langkah blunder. Memang terlihat ingin mengeluarkan menteri kawan di diagonal ini untuk perkuat posisi pertahanan rajanya, dan dimanfaatkan oleh Bobby Fischer dengan pion F4 memberikan jalan bagi menteri kawan. Di sini pion didorong membuka akses gajahnya menjaga peta H3 dengan tempo ancam kuda. Kuda dikorbankan oleh Bobby Fischer di peta F5, tapi disikat dengan gajah, tidak berani dengan pion G kawan. Karena setelah gajah pukul gajah, di sini pilihan terbaik tidak ambil dengan raja kawan, bermain dengan pion F6, tapi ya begitu, menteri bisa bergeser ke peta H3 juga menjadi ancaman serius, raja bisa dikejar-kejar, ini juga cukup berbahaya kawan. Tapi apalagi pada posisi ini setelah gajah pukul gajah, kalian ambil dengan raja, skakmat malah lebih cepat kawan, skakmat. Oke, kembali ke langkah aslinya. Setelah kuda F5 dimainkan oleh Bobby Fischer tadi kawan, disikat dengan gajah, diambil balik dengan pion E. Selanjutnya kuda pukul pion B2 membuat langkah pengorbanan cuma-cuma kawan, dan diterima saja oleh Bobby Fischer. Tadi pion E4 langsung merupakan pilihan terbaik sebelum mengorbankan kuda ambil pion B2 ini. Berikutnya pion E4 dimainkan oleh hitam. Jelas rencananya adalah ingin mendapatkan kuda yang ada di peta C3 kawan. Tapi inilah yang menjadi miskalkulasi dari hitam kawan. Bobby Fischer berani mengorbankan menterinya, sikat gajah G7 kawan, dan tidak berani diambil oleh hitam. Dia ambil gajah dengan raja. Seumpama menteri ini diambil dengan pion E kawan, ancamannya juga serius, ancaman skakmat. Pion F6 akan dimainkan, dan menteri hitam pun juga bisa tewas, rajanya pun juga tewas kawan. Pion perkuat gajah dan memberikan dukungan anti benteng, skakmat. Kalau menteri ambil pion, tetap kawan ancamannya skakmat yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Itulah kenapa tadi setelah pion E4 ini Bobby Fischer berani mengorbankan menterinya. Tapi hitam tidak berani ambil menterinya Bobby Fischer. Selanjutnya di sini disikat balik pion E4 dengan kuda. Sudah tidak ada ancaman lagi di diagonal gelap ini kawan. Dan di posisi ini di langkah ke-22 setelah kuda ambil pion E4, lawannya Sharapova Reza menyerah. Sebuah taktik brilian memanfaatkan kelengahan, salah ambil variasi kawan. Itulah permainan Bobby Fischer menghadapi Sicily Dragon. Oke, untuk game berikutnya saya ambil permainan Bobby Fischer tahun 1970 dalam event turnamen Blitz di Yugoslavia kawan. Di mana Bobby Fischer pegang putih mengawali pion E4, pion E5, kita temui pembukaan Ruy Lopez. Tapi tidak dengan permainan Morphy Defense lagi kawan. Kali ini permainannya cukup menarik, jarang kita temui. Walau ada beberapa di era-era sekarang ini pemain top dunia bermain seperti gambit ini kawan, yaitu pertahanan Seelman atau Seelman Defense. Caruana, Magnus Carlsen, Viswanathan Anand, Aronian, Karjakin pernah bermain dengan variasi seperti ini. Dan di sini pilihan utamanya untuk backup peta E4, pion D3, kuda C3. Kalau Carlsen lebih menyukai pion D3 kawan, agar nanti setelah pertukaran ini putih masih mempunyai kontrol di peta pusat ini kawan, terutama peta D5, peta F5. Tapi Bobby Fischer memilih dengan langkah kuda C3, pion F pukul pion E4, kuda ambil balik pion E4, memang terlihat menyerahkan kontrol peta pusat pada hitam karena hitam mempunyai tempo untuk bermain dengan pion D5-nya kawan.
Di sini Bobby Fischer melakukan pengorbanan kuda sementara dengan langkah kuda ambil pion E5 dan pengorbanan diterima kawan. Harapan dari Fischer adalah berikutnya sikat kuda C6 dan jika diterima oleh hitam kawan, dia akan mendapatkan benteng A8 kawan. Tapi hitam tidak berani melanjutkan untuk ambil kudanya Bobby Fischer dengan pion B, dia melangkah dengan menteri ke petak G5. Double serangan kawan, gajah B5, pion G2. Di sini gajah dipertahankan oleh Bobby Fischer dengan menteri E2, tidak melanjutkan langkah menteri ambil pion G2 kawan, karena yang ditakutkan adalah langkah seperti ini. Menteri H5 skak, pion G6, dan kalian bisa melanjutkan menteri ke E5 skak, benteng juga dalam ancaman kawan. Kalian mau apa? Apakah blokade dengan gajah atau yang lain kawan? Bergerak ke tempat yang lain sangat sulit untuk melakukan pergerakan di sini. Anggap saja bergerak ke peta F7, maka satu langkah juga skakmat. Kalau blokade oleh gajah di sini kawan, kuda akan sikat gajah dengan open skak di sini. Blokade oleh pion masih bisa berlanjut dengan langkah kuda pukul kuda dan 3 langkah berikutnya skakmat kawan. Silakan kalian otak-atik sendiri. Oke, itulah akibatnya pada posisi ini tadi. Setelah menteri E2 ini, hitam berani ambil pion G2, ancamannya serius kawan. Hitam melanjutkan pengembangan kuda F6 dan dilanjut dengan langkah pion F4, membuat langkah pengorbanan. Tidak bisa diambil menggunakan end pasen karena pion dalam posisi kena pin. Hitam berani ambil dengan menteri ambil pion F4. Sekarang gantian pion D4, sekali lagi tidak bisa diambil dengan end pasen. Menteri ke H4 skak. Blokade dengan pion G3, menteri H3, di sini gajah G5, pressure kuda kawan. Coba lihat kedua pemain ini rajanya masih berada di pusat kawan. Dan di sini tempo bisa didapatkan oleh putih lebih cepat untuk rokade panjang di langkah berikutnya. Di sini pion A6 kawan. Walaupun ada tanda biru, ini merupakan salah satu pilihan terbaik juga versi Stockfish 15. Jadi harap diabaikan saja tanda biru ini kawan. Gajah mundur ke A4, gajah D7, blokade pin-pinan dan persiapan sikat kuda dengan pion. Terlebih dahulu gajah pukul kuda F6, lanjut Bobby Fischer. Untuk menghilangkan penjaga pada petak terang ini kawan, atau penjaga pada pion, pion siap disikat oleh Bobby Fischer. Setelah diambil balik oleh pion G, menteri ambil pion E4 skak. Raja bergeser ke F7, kuda manuver ke E5 skak. Lebih memilih dikorbankan di sini. Benteng nanti siap juga bisa bergerak atau juga nanti mendapatkan gajah di sini. Tapi gajah ini masih cukup kuat dengan keberadaan menteri kawan. Pengorbanan kuda diterima oleh hitam dan selanjutnya benteng F1 skak. Pilihan yang kurang bagus menurut Stockfish kawan. Yang bagus menurut Stockfish, gajah ini bergerak ke petak B3 untuk melakukan skak. Mungkin blokade oleh gajah di petak E6, barulah benteng F1 skak. Raja bergeser, kalian bisa melanjutkan dengan pion D5 dan seterusnya kawan. Tapi Bobby Fischer setelah kudanya tadi diambil oleh pion F, langsung menggeser bentengnya kawan ke peta F1 skak. Raja bergeser ke E7, dilanjut dengan pertukaran gajah. Rokade panjang tadi lebih disarankan, diambil balik oleh raja. Barulah sekarang benteng meluncur ke F7. Lagi-lagi rokade panjang lebih disarankan kawan. Coba lihat di posisi ini parameter menunjukkan posisi hitam lebih baik daripada putih kawan. Tapi sayangnya di sini raja hitam melakukan blunder ke peta E8. Pilihan terbaiknya adalah blokade dengan gajah di peta E7 agar bentengnya segera terkoneksi kawan. Kalau di sini dilanjutkan dengan rokade panjang ataupun dengan pion D pukul pion E5 kemudian rokade panjang, hitam bisa melanjutkan, barulah sekarang bergeser ke peta E8 kawan. Itulah pilihan terbaik. Nomor 2, menteri mundur kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi memilih langsung raja ke E8, dimanfaatkan dengan langkah benteng ambil pion C7 untuk menghindari raja. Sekali lagi membuat langkah kesalahan blunder gajah D6. Mungkin terlihat logis, mempertahankan pion, ancam benteng, benteng ambil pion B7 lagi. Sekarang benteng C8, rokade panjang dilanjutkan oleh Bobby Fischer. Kalau Stockfish tadi menyukai pion D pukul pion E5 terlebih dahulu kawan. Di sini hitam kembali membuat langkah blunder ambil pion H2. Lagi-lagi kawan, banyak sekali langkah blunder dalam permainan blitz, itu hal yang lumrah. Inilah menariknya permainan blitz kawan, akan disuguhi langkah-langkah blunder yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain. Benteng F8 tadi merupakan pilihan terkuat.
dimanfaatkan Bobby Fischer untuk ambil pion gratis di petak E5, pion D pukul pion E5. Gajah mundur ke E7, dan sekarang langkah skakmat atau ancaman skakmat sudah tak terhentikan dengan 8 kombinasi kuncinya kawan. Langkah terbaik tadi di posisi ini mengorbankan menteri kawan, atau mengorbankan benteng Disney, tapi ya tetap posisi hitam dalam posisi hancur kawan. Memilih langkah yang logis kawan dengan gajah mundur ke E7, benteng sikat gajah E7, dan langkah berikutnya adalah ancaman skakmat kawan yang sudah tak terhentikan lagi. Menteri B7 skak, Raja E6, dan di sini pilihan terbaiknya adalah benteng ini bergerak ke petak D6 melakukan skak kawan. Nanti raja bergerak mungkin ke petak F5, bisa dikejar dengan langkah menteri F3, tapi Bobby Fischer memilih menterinya ke petak D7 skak, raja ambil pion, menteri D5 skak, memaksa raja bergeser ke F6, benteng F1 skak. Di sini raja bergeser ke G6. Kalau agak lama tadi blokade dengan menteri kawan, percuma juga, ancamannya tetap skak mat. Dan pilihan terbaik kawan adalah menteri ke petak E4 kawan untuk melakukan skak, ataupun juga dengan menteri ke petak F7. Tapi memilih dengan langkah menteri ke petak F5. Ini agak sedikit lambat satu langkah. Raja ke H6, menteri ke E6 skak, raja ke H5, benteng F5 skak, raja G4, benteng F4 skak, raja ambil pion, menteri G4 skak mat. Cukup panjang kawan. Dari langkah pertama tadi setelah gajah E7 ini disikat oleh benteng, tadi agak sedikit panjang. Ada langkah yang lebih cepat, selisihnya sekitar 2 atau 1 langkah kawan, seharusnya bisa didapat oleh Bobby Fischer. Tapi sekali lagi ini adalah permainan blitz kawan. Tentu dalam posisi seperti ini biasanya kontrol waktu kedua pemain sudah dalam posisi terjepit kawan. Ya biasanya kurang dari 10 detikan lah dalam posisi akhir-akhir langkah. Makanya kombinasi tercepat terkadang juga terlewatkan oleh Super Grandmaster pun. Bahkan kalian pemain kaum pos ronda. Itulah kawan 2 game dari permainan Bobby Fischer atau Robert James Fischer. Sebuah kombinasi yang sangat-sangat cantik kawan. Dengan langkah-langkah pengorbanan, dengan taktik jitu, mampu meremuk redamkan baik dalam permainan klasikal ataupun permainan blitz. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.